Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Puspitasari dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas kelompok mengenai penggunaan praktis kultura atau kultur praktis untuk meningkatkan pengendalian hama serangga oleh musuh alami. Nah, untuk pengantarnya, pada pengantar ini beberapa ahli manajemen hama mendefinisikan kultur sebagai manipulasi praktik produk yang disengaja untuk mengurangi populasi atau kerusakan hama. Nah, tetapi konsep ini digunakan untuk memasukkan perubahan apapun dalam praktik produksi yang menghasilkan populasi atau kerusakan hama yang lebih rendah. Uh, Pengendalian hama serangga secara kultural ini mencakup modifikasi semua cara dalam produksi tanaman atau ternak yang menghasilkan populasi atau kerusakan yang lebih rendah. Nah, artinya kultural praktis ini diupayakan untuk menghasilkan populasi kerusakan hama itu agar menurun. Nah, kemudian kultur praktis ini meliputi kontrol budaya mencakup serangkaian praktik yang beragam termasuk sanitasi, perusakan habitat alternatif, dan inang yang dilakukan oleh OPT, tanah yang dikerjakan, pengelolaan air, kepadatan tanaman atau hewan, rotasi tanaman, dan tanggal penanaman, tanggal perangkap, keanekaragaman vegetasi, penggunaan dan waktu panen. Selanjutnya adalah kolonisasi musuh alami. Nah, musuh alami ini dapat lebih tinggi di suatu lokasi daripada yang lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa mereka lebih tinggi daripada lokasi lain. Yang pertama, lebih banyak musuh alami di sekitar lokasi. Yang kedua, daerah sekitarnya menjadi kurang cocok dan musuh alami meninggalkan daerah tersebut berakhir di lokasi. Artinya mereka lebih senang tinggal di lokasi yang tersebut dibandingkan yang lain karena kecocokan. Nah, kemudian yang ketiga, lokasi menjadi menarik bagi musuh alami dan mereka berkumpul di sana. Selanjutnya, kolonisasi musuh alami tersebut menyebabkan contohnya itu tanaman perangkap memungkinkan untuk membangun populasi hama dan musuh di daerah yang berdekatan dengan tanaman yang ditegatkan untuk pengendalian hama. Selanjutnya ada kontrol teknis musuh alami. Nah, kontrol teknis ini didefinisikan untuk mengecualikan praktik produksi yang bertindak langsung pada hama serangga seperti aplikasi insektisida, kontrol biologis, kontrol genetik, dan pengubah perilaku. Nah, kontrol teknis ini mencakup serangkaian praktik beragam termasuk sanitasi, perusakan habitat alternatif, dan ini yang digunakan oleh OPT yang saya tadi sebutkan pada latar belakang. Kemudian kelimpahan musuh alami meningkat karena habitat. Artinya musuh alami dapat meningkat karena tempat tinggal yang mereka tempatkan itu. Nah, kelimpahan musuh alami meningkat karena habitat yang sebelumnya dihuni tidak cocok lagi, sehingga mereka mencari kolonisasi yang lain, tempat yang lain, sehingga menyebabkan kolonisasi atau kelompok dari musuh alami itu tinggi. Nah, tidak seperti sistem alami yang biasanya memiliki satu gangguan selama beberapa tahun, sistem pertanian tunduk pada berbagai gangguan di dalam dan di antara pertumbuhan musim, seperti persiapan lahan, penanaman benih, pemberian nutrisi, dan pestisida. Nah, kemudian budidaya dan panen semua dapat bertindak sebagai gangguan yang signifikan terhadap ekosistem tanaman. Selanjutnya yaitu reproduksi musuh alami dan umur panjang. Reproduksi musuh alami ini meningkat karena makanan yang berlimpah, yang hasil dalam reproduksi tinggi, umur panjang, dan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Salah satu contohnya yaitu makanan parastoid dan predator dewasa dapat memiliki efek penting pada keberhasilan reproduksi seumur hidup. Keberhasilan reproduksi dan kelangsungan hidup yang sangat rendah ditemukan pada individu yang tidak memiliki akses ke madu. Artinya, musuh
artinya hama atau serangga yang tidak memakan madu pada keberlangsungan hidupnya itu akan lebih rendah dibandingkan serangga yang memakan madu. Yang kedua, hasil dalam reproduksi tinggi. Nah, nektar, salah satunya contohnya adalah nektar, merupakan sumber makanan penting untuk para stoid dewasa dan seperti melon. Konsumsi nektar dapat menghasilkan peningkatan fekunditas dan umur panjang. Sehingga dari nektar ini dapat menyebabkan parasitoid bereproduksi tinggi pada buah melon. Kemudian umur panjang, selain madu dan nektar, kutu madu juga dikenal untuk meningkatkan umur panjang. Kelimpahan relatif sumber mangsa dapat mempengaruhi musuh alami, contohnya populasi Coleomegila maculata yang dipelajari dalam monokultur jagung dan polikultur jagung, kacang, dan labu. Untuk keanekaragaman musuh alami ini, kelimpahan musuh alami meningkat karena iklim mikro memungkinkan reproduksi lebih tinggi dan menyebabkan umur mereka lebih panjang daripada pada iklim yang lain. Kemudian predasi oleh kumbang karabit contohnya itu lebih besar di iklim mikro yang lembab dan teduh daripada yang lebih kering dan panas. Selanjutnya, komunitas kumbang karabit dalam sistem pertanian organik telah ditemukan memiliki keanekaragaman yang melimpah, spesies karabit yang lebih besar daripada pertanian konvensional sistem. Nah, keanekaragaman spesies musuh alami dapat ditingkatkan dengan perubahan biologis. Selanjutnya, pengelolaan hama terpadu. Pengelolaan hama terpadu atau PHT adalah pendekatan sistem yang memberikan solusi berbasis ekologi untuk masalah pengendalian hama. Nah, PHT ini didefinisikan sebagai pendekatan berkelanjutan untuk mengelola hama yang menggabungkan alat biologis, budaya, fisik, kimia dengan cara yang meminimalkan risiko ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Nah, pengelolaan hama terpadu ini diharapkan mampu mengendalikan hama-hama yang menjadi penyebab tumbuhan mengalami produksi yang rendah. Selanjutnya ada proses yang mendefinisikan PHT. Ada beberapa proses yang mendefinisikan PHT, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosiologi. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi merupakan landasan pendekatan rasional untuk pengelolaan hama. Nah, yang kedua ada lingkungan. Nah, prinsip dasar PHT ini menekankan perlindungan kepada tanah, air, dan satwa liar jenis. Resiko lingkungan yang terkait dengan pestisida termasuk efek yang merugikan organisme, menguntungkan dan non-target, toksisitas akuatik di permukaan dan air tanah, dan toksisitas unggas. Selanjutnya ada aspek sosiologi di mana PHT merupakan pendekatan yang dapat diterima secara sosial untuk mengatur spesies hama karena komprehensif dan fleksibel. Artinya, pengendalian hama ini dapat diterima di lingkungan petani. Ya, kemudian pengelolaan hama terpadu dan masa depannya. Nah, masa depan akan menjadi era yang seru dan menantang dengan perubahan teknologi yang signifikan dan potensi penurunan sumber daya untuk penelitian dan pendidikan. Era teknologi dengan kemampuan internet ini memberikan pengalaman yang luar biasa, peluang untuk mengakses informasi dapat dengan cepat tapi menghadirkan tantangan dalam jangkauan. Artinya apa? Artinya pengelolaan hama terpadu dapat kita akses dengan mudah di berbagai jejaring internet yang secara global itu pasti memberikan tips-tips atau cara-cara yang digunakan oleh seluruh dunia sehingga memudahkan kita untuk mencari tahu informasi tentang pengendalian hama apa yang akan kita lakukan pada pertanian kita. Nah, selanjutnya adalah sejarah. Ini ada contoh sejarah kasus tentang sistem produksi jagung dan kedelai ya pada Amerika Serikat. Nah, sistem produksi jagung dan kedelai ini ditanam di lebih dari 65 juta hektar di Amerika Serikat. Kedua tanaman tersebut terbukti sangat cocok untuk mengembangkan sistem rotasi tanaman yang secara efektif mengurangi beberapa hama serangga, patogen tanaman, dan gulma. Nah,
Artinya rotasi tanaman ini pada saat kita menanam jagung dan tanamannya sudah selesai produksi, sudah menghasilkan, kemudian kita ganti dengan tanaman, kita rotasi dengan tanaman kedelai agar hama dari tanaman jagung ini tidak terus berkembang biak secara meluas. Nah, untuk hama utama jagung yang menjadi sasaran penyerapan THT, yaitu antara lain penggerek jagung Eropa. Hama ini secara tradisional telah dikelola dengan menggunakan strategi yang meliputi ketahanan tanaman inang, rotasi tanaman, pengelolaan tanah, dan pengendalian kimiawi. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan di grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.